Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang termodinamika. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah hukum termodinamika kedua dan ketiga. Tentunya masih ada hubungannya dengan hukum termodinamika 1 yang kita pelajari di semester 1. Nah, hukum termodinamika 1 kemarin menyatakan bahwa energi itu kekal. Energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, kita juga mendapatkan perumusan delta U sama dengan Q min W pada hukum termodinamika 1. Sebelum kita masuk ke materi termodinamika, kita review dulu materi termokimia yang sudah pernah kita dapatkan di kelas 2. Nah, di sini Ibu punya gambar, ya, ada air, ada es batu, ada gelas. Nah, yang dinamakan dengan sistem itu adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, dalam hal ini kita mengamati air dan es batu. Nah, yang dinamakan dengan lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar sistem. Dalam hal ini adalah gelas airnya, kemudian udara di sekitarnya, itulah yang dimaksud dengan lingkungan. Kemudian, jika kita punya sistem yang berwarna biru ini ya, kemudian jika dia bergabung dengan lingkungan, maka dia akan membentuk suatu semesta namanya ya, atau universe. Nah, ini pasti kalian sudah familiar sekali. Ada proses yang dinamakan proses endoterm dan ada yang dinamakan proses eksoterm. Proses endoterm itu adalah ketika sistem menyerap kalor dari lingkungannya dan delta H-nya bertanda positif. Delta H itu adalah perubahan entalpi ya. Kemudian untuk proses eksoterm adalah proses pelepasan kalor oleh sistem ke lingkungan. Delta H-nya nilainya negatif. Nah, kita kembali lagi ke termodinamika. Jadi tujuan kita untuk mempelajari termodinamika itu adalah untuk memprediksi apakah suatu reaksi itu dapat terjadi secara spontan atau tidak. Nah, reaksi yang dapat terjadi pada kondisi tertentu itu disebut sebagai reaksi spontan, yang tanpa kita melakukan apapun, reaksi itu sudah secara alamiah terjadi. Kita perhatikan contoh-contohnya. Berikut contoh-contoh dari proses spontan ya. Air terjun jatuh ke bawah, ya kan? Nggak mungkin air terjun jatuh ke atas secara alamiah. Kemudian gula larut dalam air. Kemudian pada 1 atmosfer, air membeku di bawah 0 derajat Celcius dan es mencair di atas 0 derajat Celcius. Kemudian kalor mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Dan yang terakhir, besi akan berkarat jika terkena air dan oksigen. Semua proses ini terjadi secara spontan di alam. Ya, kita tidak perlu melakukan apapun, proses ini sudah terjadi. Kalau diibaratkan sebagai pemain ski yang sedang naik ski gitu ya, proses spontan itu dia meluncur dari atas ke bawah. Kalau non spontannya dari bawah ke atas, ini kan perlu usaha. Kalau ini kan tidak gitu. Nah, berikut Ibu punya contoh-contoh tentang reaksi yang spontan. Kemudian kita akan perhatikan delta H-nya. Yang pertama ini adalah reaksi pembakaran. Sifatnya spontan, delta H-nya negatif, alias reaksinya adalah reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua, besi berkarat. Delta H-nya juga negatif, dia reaksi eksoterm. Kemudian ini adalah proses pembentukan senyawa ion dengan melepaskan kalor, juga prosesnya eksotermis. Nah, ini adalah reaksi mengubah air yang berbentuk liquid menjadi air berbentuk padat, berarti proses pembekuan ya. Proses pembekuan itu juga dia berjalan spontan, delta H-nya negatif, eksotermik. Nah, ini adalah reaksi
yang mengubah air dalam bentuk padat menjadi air dalam bentuk cair, artinya dia pencairan es gitu ya. Nah, delta H-nya positif, dia sifatnya endotermik tapi spontan. Nah, apakah semua reaksi yang berjalan spontan itu eksotermis? Ternyata enggak ya, ada reaksi yang berjalan secara endotermik tapi dia spontan. Berikut juga contoh-contohnya. Reaksi-reaksi spontan, di sini ada deltanya. Kalau kita perhatikan, ternyata reaksi spontan itu ada yang berjalan secara eksotermis, ada yang berjalan secara endotermis. Nah, untuk mengetahui kespontanan suatu reaksi, kita harus belajar besaran baru yang dinamakan sebagai entropi. Entropi ini adalah ukuran keacakan atau ketidakaturan suatu sistem. Artinya dia semakin teratur ya, maka entropinya semakin kecil. Tapi ketika dia semakin acak sistemnya, maka entropinya semakin naik gitu. Nah, jika suatu perubahan mengakibatkan kenaikan keacakan, maksudnya seperti ini, perubahan itu perubahan fisika, bisa perubahan kimia ya, bisa membeku, mencair, menguap, dan sebagainya. Jika dia mengakibatkan keacakan, artinya entropinya naik ya, atau delta S-nya, perubahan entropinya lebih dari 0 atau positif gitu ya. Nah, untuk semua zat ada ketentuannya. Ini ya. Jadi entropi zat padat itu yang paling kecil. Kemudian disusul dengan entropi zat cair dan yang paling besar adalah entropi zat gas. Ya, kalau kalian sudah pernah belajar tentang kerapatan zat ya, bentuknya zat padat itu kan dia kan sangat rapat ya, sangat teratur ya, maka entropinya yang paling kecil. Kemudian zat cair itu kan dia lebih acak, maka dia entropinya lebih besar. Nah, yang paling acak adalah zat gas, maka dia mempunyai entropi yang paling besar. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya, ada proses mencairnya es dari padat menjadi liquid gitu ya. Proses pencairan es ini karena dia keacakannya bertambah ya, ketidakaturannya bertambah dari solid menjadi liquid, maka kita bisa simpulkan bahwa perubahan entropinya positif gitu. Nah, ini adalah proses-proses yang menghasilkan kenaikan entropi. Kalau kita lihat di sini ada solid menjadi liquid atau proses mencair gitu ya. Nah, kita lihat di sini kerapatannya kan di sini teratur ya menjadi acak, maka entropinya naik. Kemudian di sini ada liquid menjadi vapor atau penguapan ya. Penguapan itu juga entropinya naik. Kemudian di sini Ibu punya solut. Solut itu adalah zat terlarut ya. Kemudian solvent itu adalah pelarut. Kalau mereka berarti Ibu mau melarutkan suatu zat terlarut gitu ya. Ketika mereka membentuk larutan, maka entropinya juga naik, gitu kan? Kemudian di sini ada sistem pada T1 menjadi T2 dan suhunya naik ya, T2 lebih besar dari T1. Ketika suhu sistem dinaikkan, maka entropinya juga bertambah. Ya, kalian bisa ibaratkan kalau kalian berada di sebuah ruangan yang panas gitu kan, tiba-tiba kalian pengen mengipasi diri, melakukan apapun biar nggak terlalu panas gitu kan, berarti kan keacakannya bertambah tuh. Nah, berarti entropinya naik gitu. Nah, ini nanti kalian bisa lakukan ya secara mandiri. Kalian diminta untuk memilih entropi manakah yang lebih tinggi dalam masing-masing soal di bawah ini. NaCl solid ataukah NaCl aqueous? Berarti larutan NaCl atau padatan NaCl, mana yang entropinya lebih tinggi? Gitu kan ya. Ini nanti kalian kerjakan. Kemudian ini mana yang perubahan entropinya lebih besar?
atau lebih kecil gitu ya. Entropinya naik atau turun gitulah. Nah, pembekuan etanol, berarti pembekuan itu dari liquid ke solid. Nah, itu nanti entropinya naik atau turun gitu. Nanti kalian tentukan untuk 4 soal ini. Ada lagi, ini juga ada 4 proses. Kalian tentukan perubahan entropinya positif atau negatif. Kondensasi uap air, itu berarti kondensasi dari proses uap ya, berarti uap menjadi cairan. Nah, nanti entropinya bagaimana gitu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum termodinamika kedua. Ya, hukum termodinamika kedua itu bicara tentang entropi semesta. Ya, semesta tadi kita sudah pelajari, semesta itu adalah gabungan dari sistem dan lingkungan. Nah, entropi ini selalu naik pada proses spontan dan tidak berubah pada proses kesetimbangan. Artinya seperti apa? Jika prosesnya spontan, ya, maka delta S-nya itu positif atau lebih dari 0. Kemudian dalam proses kesetimbangan, delta S itu sama dengan 0. Nah, delta S ini yang kita lihat adalah delta S-nya semesta, yang merupakan penjumlahan dari delta S sistem plus delta S lingkungan. Gitu ya. Nanti kita akan pelajari satu-satu perubahan entropi lingkungan dulu, kemudian baru perubahan entropi sistem, gitu. Nah, di sini yang pertama adalah perubahan entropi lingkungan. Nah, perubahan entropi lingkungan ini adalah fungsi turunan dari kalor terhadap suhu. Ya, kalian nggak usah bingung-bingung menggunakan rumus yang ini, yang turunan, kalian tinggal pakai rumus jadinya aja. Delta S lingkungan ya, apostrof ini menandakan dia adalah delta S lingkungan sama dengan min delta H. Delta H itu adalah perubahan entalpi per T aksen. T aksen itu adalah temperatur pada saat berlangsungnya pemindahan kalor. Ya, kalau kita berbicara tentang lingkungan, berarti kan ada proses pemindahan kalor yang bisa kita amati, gitu kan ya. Nah, T aksennya ini adalah temperatur pada saat berlangsungnya perpindahan kalor, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada soal, hitunglah besarnya perubahan entropi lingkungan jika 1 mol H2O terbentuk dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. T-nya 298 Kelvin, delta HF-nya sama dengan min 285,8. Delta HF itu kalau kalian masih ingat adalah perubahan entalpi pembentukan standar ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya, ya. Delta H ini boleh dalam kilojoule, boleh dalam joule, ya. Kalau kilojoule itu berarti artinya 1000 joule gitu kan ya. Nah, T-nya ini kalian harus masukkan dalam bentuk Kelvin. Berarti sudah selesai, min gitu kan. Kemudian kalian masukkan delta H-nya min 285 per T-nya 298 gitu. Selesai, nanti ketemu delta S-nya. Nanti kalian kerjakan ya soal ini. Kemudian ini juga ada soal selanjutnya tentang perubahan entropi juga. Ini kalian diminta untuk menentukan perubahan entropi penguapan. Yang ini perubahan entropi untuk 2 mol sikloheksana dengan delta H evaporation. Berarti proses penguapan juga. Ya, kalian nanti tentukan delta H-nya berapa. Sudah diketahui, delta S-nya berapa. Sudah diketahui delta H-nya, juga sudah ada temperaturnya. Nah, berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari tentang entropi lingkungan itu, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap proses eksotermis ya yang delta H-nya negatif itu pasti delta S-nya positif ya. Ini untuk entropi lingkungan ya, khusus ya, bukan entropi semesta. Soalnya tadi kita pelajari ada contoh-contoh reaksi yang endoterm tapi dia spontan gitu kan. Tapi ini adalah entropi lingkungannya.
Entropi lingkungan positif jika prosesnya eksotermik. Ya, kalau kita lihat di sini, surroundingnya atau lingkungannya menerima panas ya kan dari sistem, artinya sistem melepaskan panas gitu kan ya. Maka kalau surroundingnya ini atau lingkungannya dikasihkan panas, berarti kan delta S-nya naik. Begitu juga dengan proses endotermis. Kalau dia panasnya ditransfer dari lingkungan ke sistem, artinya kan suhunya lingkungan kan turun ya. Kalau suhunya lingkungan turun, berarti delta S-nya turun juga atau negatif gitu. Nah, kita sudah selesai untuk delta S lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk ke delta S sistem. Oke, untuk perubahan entropi dalam sistem atau delta S sistem bisa kita tentukan dengan cara prediksi maupun dengan cara perhitungan. Nah, yang akan Ibu jelaskan pada slide ini adalah penentuan delta S system dengan cara prediksi atau mengira-ngira gitu ya. Nah, ketika gas-gas dihasilkan atau dipergunakan dalam suatu reaksi, ya, jika jumlah total molekul gas pada produk ya pada produk di sebelah sini total molekul gasnya lebih banyak daripada reaktan, maka delta S-nya positif gitu ya, berarti dia menjadi lebih tidak teratur atau lebih acak. Nah, kalau jumlah total molekul gasnya berkurang ya, artinya yang lebih banyak ada pada bagian reaktan, maka delta S-nya negatif. Tapi, jika tidak ada perubahan bersih dalam total molekul gas, artinya jumlah molekul gas pada reaktan dan produk itu sama, maka delta S-nya bisa positif atau negatif. Tidak bisa kita prediksikan. Tetapi tentunya nilai delta S-nya akan kecil. Gitu. Jadi kita bisa tentukan untuk reaksi berikut ya. Kita lihat di sebelah kiri pada reaktan, di sebelah kiri panah. Ya, kita lihat jumlah molekul gasnya ada 1 ya, ini yang gas itu ada 1. Kemudian di sebelah kanan pada produk itu tidak ada gasnya, maka di produk ya total molekul gasnya lebih banyak ya 1 dibandingkan pada produk 0 gitu. Karena jumlah total molekul gas pada reaktannya lebih besar, berarti nilai delta S-nya adalah negatif. Oke, di sini di poin kedua, jika total molekul gas berkurang, maka delta S-nya negatif. Ini hanya untuk mengira-ngira ya, delta S-nya negatif atau positif. Tidak bisa menentukan besarnya delta S gitu. Sekarang untuk yang kedua, perubahan entropi sistem tapi melalui perhitungan. Nah, di sini ada yang namanya entropi reaksi standar. Nah, standar ini dilambangkan dengan angka 0 di atas ini loh. Delta S 0 reaksi adalah entropi reaksi standar. Itu adalah perubahan entropi yang khusus terjadi pada 1 atm dan 25 derajat Celcius. Ya, berarti kalau nanti keadaannya tidak seperti ini, tidak 1 atm 25 derajat Celcius, kalian tidak boleh pakai rumus yang ini. Oke. Nah, di sini aku jelaskan dulu. Ada suatu reaksi ya, maka delta S reaksinya itu adalah entropinya si C dikalikan koefisiennya ini ya, ditambahkan entropinya si D dikalikan koefisiennya, dikurangi entropinya si A dikalikan koefisiennya, plus entropinya si B dikalikan dengan koefisiennya. Nah, atau kita bisa simpulkan bahwa delta S 0 reaksi itu adalah jumlah entropi produk dikurangi jumlah entropi reaktan. Gitu ya. Nah, pada reaksi ini 2CO plus O2 menjadi 2CO2
kita diminta untuk menentukan perubahan entropi standarnya. Di sini sudah diketahui entropinya si CO sudah diketahui, entropinya si O2 juga sudah diketahui entropinya si CO2. Berarti kalian tinggal masukkan ke rumus ini ya. Delta S reaksi itu adalah delta S-nya si produk dikalikan dengan koefisiennya, dikurangi delta S-nya reaktan dikalikan dengan koefisiennya. Nanti ketemu jawabannya. Tolong ya, ini nanti dikerjakan juga soalnya. Nah, ini adalah beberapa tabel entropi standar berbagai zat pada 25 derajat Celcius 1 atm. Jadi ini S0-nya berbagai zat ini ya sudah diketahui besarnya berapa untuk perhitungan nanti. Nah, yang ketiga ini beda lagi. Kalau tadi itu adalah entropi pada keadaan standar 1 atm 25 derajat Celcius. Nah, kali ini adalah entropi khusus pada gas ideal. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa gas ideal itu ada yang namanya gas diatomik, ada yang gas monoatomik gitu kan ya. Nah, untuk gas ideal perubahan entropinya itu adalah fungsi turunan dari Q per T gitu kan ya. Nah, kalian tidak usah bingung-bingung menggunakan rumus turunannya, kita pakai rumus jadinya saja. Dari hasil turunannya ini diperoleh dua rumus. Ya, dua rumus ini kapan digunakan? Tergantung yang diketahui apa. Kalau yang diketahui adalah T1, T2, P1, P2, maka kalian pakai yang atas. Tapi kalau yang diketahui adalah T1, T2, V1, V2, maka kalian pakai yang bawah. Oke, ini rumusnya sebenarnya sama. Nah, delta S itu adalah NCP ln T2 per T1 min NR ln P2 per P1. Ya, kalian ingat CP itu adalah kapasitas kalor pada P tetap. Ya, kalau untuk gas monoatomik dia adalah 5/2, untuk gas CP untuk gas monoatomik betul 5/2, untuk gas diatomik 7/2 gitu kan ya. Nah, ini delta S untuk yang diketahui T dan V, NCV ln T2 per T1 plus NR ln V2 per V1. Nah, ini CV-nya itu adalah untuk gas monoatomik 3/2, untuk gas diatomik 5/2R gitu kan ya. Masih ingat ya kalian ya? Nah, ini nanti R-nya pakai yang mana? R-nya pakai yang 8,314 Joule per mol Kelvin, bukan yang 0,082, karena kita ingin nanti hasilnya delta S ini dalam satuan Joule gitu. Nah, T-nya ini harus dalam Kelvin. Nah, kalau P-nya ini boleh dalam satuan apapun, soalnya nanti bisa dicoret atas dan bawah. Ini juga V-nya boleh dibuat dalam satuan apapun, karena bisa dicoret juga. Tapi sebetulnya P-nya ini diharapkan dalam bentuk dalam satuan Pascal, kemudian V-nya ini dalam satuan meter kubik. Itu yang diharapkan. Nah, pada gas ideal kita mengenal ada beberapa kondisi istimewa ya. Yang pertama adalah isotermal, yang kedua adalah isobar, yang ketiga adalah isohorik, ada lagi adiabatik. Nah, kita pelajari satu-satu. Pada kondisi isotermal artinya T1 sama dengan T2, kita turunkan dari rumus ini ya. Karena T1 dan T2-nya ini sama, ya kan? Berarti tinggal kita pakai yang belakangnya aja, tergantung yang diketahui apa. Kalau yang diketahui adalah V, maka delta S-nya adalah NR ln V2 per V1 yang belakang ini. Tapi kalau yang diketahui adalah P, maka min NR ln P2 per P1. Ya, asalnya dari sini. Kemudian pada P tetap atau isobarik, P1 sama dengan P2, artinya kan di sini 0 ya. Di sini 0, maka tinggal yang depan. NCP ln T2 per T1. Kemudian di sini pada kondisi isohorik atau V tetap, V1-nya itu sama dengan V2. Di sini ya, artinya 0, maka tinggal yang depan NCV ln T2 per T1.
Nah, pada kondisi adiabatik gimana, Bu? Nah, kita tahu tadi bahwa perubahan entropi itu adalah fungsi turunan dari kalor terhadap suhu gitu kan ya. Padahal pada kondisi adiabatik, Q-nya itu sama dengan 0, artinya tidak ada perpindahan kalor. Maka delta S-nya juga 0 pada kondisi adiabatik. Nah, ini ada beberapa soal, ada 7 soal totalnya ya. Di sini dan di slide selanjutnya, kalian diminta untuk menghitung delta S-nya. Ya, ini adalah delta S 5 mol gas ideal secara isotermal, ya kan? Tadi sudah ada rumusnya, kalian tinggal masukkan. Kemudian ini delta S reaksi. Berarti pakai yang tadi ya, yang delta S0 itu ya, yang produk dikurangi reaktan. Nah, ini perubahan entropi 1 mol argon, ya kan? 1 mol argon berarti dia adalah gas ideal juga. Kalian pakai yang NCP, NCV tadi. Ini juga 4, 5, 6, 7, silakan kalian kerjakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi hukum termodinamika 1 dan 2. Ya, ini adalah gabungan, maka diingat-ingat lagi hukum termodinamika satunya yang ada delta U-nya, ada Q, ada W, gitu ya. Nah, di sini aplikasinya ada pada mesin kalor. Di sini yang Ibu tampilkan adalah mesin diesel yang dia mengubah bahan bakar atau energi kimia menjadi energi listrik atau kerja gitu kan ya. Nah, kalau mesin pendingin, dia ini adalah fungsinya mengeluarkan kalor dari dalam daerah yang didinginkan menuju ke luar, ya kan? Maka kita tahu bahwa di belakang atau di bagian tertentu di mesin pendingin atau lemari es itu ada yang rasanya panas gitu. Kemudian contoh lain dari mesin pendingin itu ada AC ya. AC itu juga bekerja dengan mengeluarkan udara panas dari dalam ruangan menuju keluar gitu. Untuk mesin kalor, selain mesin diesel ini, ada lagi contohnya adalah mesin motor, kemudian mesin mobil, itu juga termasuk dalam mesin kalor gitu. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan adalah tentang mesin kalor, ya kan? Mesin kalor itu kan tujuannya itu atau cara kerjanya itu adalah mengubah energi kimia, ya bahan bakar tadi, berarti bahan bakar, kalau dibakar kan dia menghasilkan panas ya, dia mengubah panas menjadi menjadi kerja, mengubah panas menjadi kerja. Ya, ini adalah fungsinya mesin kalor. Ketika dia mengubah panas menjadi kerja, pasti ada kalor sampingan yang dihasilkan. Ya, contohnya gini aja, kalau misalnya kalian perhatikan mesin motor, itu kan tidak semuanya bahan bakar itu diubah menjadi kerja ya. Pasti ada panas yang dibuang melalui reservoir suhu rendah atau knalpotnya. Gitu kan ya. Maka ada yang disebut sebagai Q2, yaitu adalah kalor yang dilepaskan pada reservoir suhu rendah atau T2. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada soal ya, untuk membedakan T1 yang mana dengan T2 itu, tinggal diingat bahwa T1 itu pasti lebih tinggi dari T2. Gitu. Ya. Nah, pada skema mesin ini berlaku Q1 per Q2 itu sebanding dengan T1 per T2. Nah, dari mesin kalor kita bisa hitung efisiensinya. Ya, seberapa efisien mesin kalor tersebut gitu kan ya. Efisiensi itu bisa dihitung dengan ini lambangnya seperti taling ya, taling kalau di bahasa Jawa gitu ya. Itu sama dengan W, kita bandingkan antara kerja yang dihasilkan dengan kalor yang masuk. Gitu kan ya. Nah, W itu kan sama dengan Q1 min Q2, ya kan? Maka kita bisa ubah lagi Q1 min Q2 per Q1. Kalian bisa pakai rumus yang manapun terserah loh ini. Ini cuman konversinya. Kalian boleh pakai ini, boleh pakai ini, tergantung yang diketahui apa, gitu kan ya.
Nah, dari Q1 min Q2 per Q1, itu kita bisa ubah lagi menjadi 1, Q1 per Q1 kan 1 kan ya, 1 min Q1 per Q2. Sama dengan juga 1 min T1 per T2. Gitu, karena Q-nya sebanding dengan T, gitu. Ingat bahwa T ini harus dalam Kelvin, Q ini harus dalam Joule, atau kilojoule juga boleh, gitu ya. Kita bisa hitung efisiensinya dari rumus itu. Nah, kok bisa sih mesin kalor itu mengubah panas menjadi kerja gitu kan ya? Ada apa di mesin kalor ini? Nah, kita pelajari di slide selanjutnya. Oke, ternyata di dalam mesin kalor itu ada siklus yang dinamakan sebagai siklus Carnot. Ya, siklus itu adalah beberapa proses yang dia dimulai dari suatu keadaan awal dan dia berakhir di keadaan awalnya lagi, gitu ya. Kalau kita lihat dari sini ke sini, terus ke sini, kembali lagi pada kondisi awal. Itu yang dinamakan siklus. Nah, di sini Ibu punya siklus Carnot yang dia diplot terhadap grafik P versus V, gitu ya. Siklus Carnot itu terdiri dari proses apa saja sih? Yang pertama adalah isothermal expansion atau ekspansi isotermal dari keadaan 1 ke keadaan 2. Kalau kalian ingat di hukum termodinamika 1, bentuk grafik dari isothermal itu seperti ini memang. Lengkung dari atas ke bawah tapi tidak terlalu curam. Ya, kemudian proses yang kedua adalah ekspansi adiabatik. Ekspansi adiabatik itu dia bentuk grafiknya juga lengkung ke bawah tapi dia curam. Seperti isotermal tapi dia lebih curam gitu ya, kalau kalian ingat di hukum termodinamika 1. Kemudian proses yang ketiga adalah proses kompresi isotermal. Ya, dari keadaan 3 ke keadaan 4. Kemudian proses yang keempat adalah adiabatic compression atau kompresi adiabatik dari kondisi 4 ke kondisi 1. Gitu. Nah, kalau kita tentukan harga besaran termodinamika dalam setiap tahapnya, pada tahap 1 tadi ya ekspansi isotermal, ya kan? Berarti isotermal itu delta U-nya 0 karena T-nya sama. Kalau kalian masih ingat di hukum termodinamika 1, silakan dilihat kembali di tabel yang sudah pernah Ibu beri sebagai tabel rangkuman ya. Delta U-nya itu 0, kemudian W-nya itu sama dengan Q-nya, usahanya sama dengan kalornya, nRT ln V2 per V1. Kemudian pada proses kedua yang ekspansi adiabatik, karena adiabatik maka Q-nya 0, tidak ada kalor yang dipertukarkan. Delta U-nya sama dengan min W. Nah, itu adalah NCV delta T. Kalian nggak usah perhatikan integral ini ya, langsung aja NCV delta T. Gitu kan ya. Nah, kemudian yang untuk proses ketiga yang kompresi isotermal itu juga sama seperti yang pertama, delta U-nya itu sama dengan 0, W-nya sama dengan Q. Yang beda cuman ini adalah T2, V2, V3, T1, V2, V1 karena tadi kan menyesuaikan kondisinya. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4 gitu kan ya. Nah, kemudian pada kondisi keempat itu ada proses kompresi adiabatik, yaitu Q-nya sama dengan 0, delta U-nya sama dengan min W, NCV delta T. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang mesin kalor ya. Mesin kalor itu yang ini, mesin Carnot. Dia mengubah Q1 atau kalor menjadi kerja atau usaha. Nah, kalau mesin pendingin cara kerjanya seperti apa gitu kan? Mesin pendingin itu kan cara kerjanya adalah dia mengeluarkan kalor dari ruangan yang ingin didinginkan menuju ke lingkungan yang panas, gitu kan ya. Tapi kan ini nggak bisa secara spontan. Kalau bisa secara spontan berarti rumah kalian bisa punya AC alami gitu kan ya. Tapi ternyata tidak. AC, kemudian kulkas, itu dia memerlukan usaha sehingga dia bisa mengeluarkan kalor dari ruangan yang ingin didinginkan menuju ke lingkungan yang panas.
Nah, untuk mesin pendingin itu nanti berlaku juga ya, Q1 per Q2 itu sama dengan T1 per T2. Nah, untuk tadi yang mesin kalor itu kan kita bisa menghitung efisiensi ya. Nah, untuk mesin pendingin kita bisa menghitung koefisien performansi atau CP. Nah, CP ini koefisien performansi itu kan membandingkan antara Q yang dikeluarkan dari ruangan tadi, ya kan, dengan kerja yang masuk, gitu kan ya. Artinya di sini CP sama dengan Q2 per W. Karena W itu sama dengan Q1 per Q1 min Q2, maka kita bisa juga tulis Q2 per Q1 min Q2, ya kan? Nah, atau karena Q itu sebanding dengan T, maka kita bisa juga tulis T2 per T1 min T2. Tergantung yang diketahui apa, kita bisa pakai rumus yang mana saja. Nah, pada hukum termodinamika 2 itu ada beberapa pernyataan. Yang satu muncul dari Clausius. Clausius ini menyatakan bahwa tak mungkin membuat peralatan beroperasi pada siklus yang memindahkan panas dari benda T rendah dari ruangan yang didinginkan ini ke lingkungan panas tanpa adanya usaha. Gitu. Itu pernyataannya si Clausius. Kemudian pernyataannya si Kevin Planck itu tidak mungkin setiap peralatan yang beroperasi pada siklus menerima panas dari reservoir tunggal dan menghasilkan kerja bersih seluruhnya. Artinya itu bisa juga dijelaskan bahwa mesin kalor itu tidak ada yang punya efisiensi 100%. Artinya tidak semua Q1 ini diubah menjadi W, pasti ada yang dikeluarkan sebagai Q2 gitu. Nah, ini ada beberapa soal tentang mesin kalor dan mesin pendingin. Nanti silahkan dikerjakan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum termodinamika ketiga yang berbunyi bahwa entropi dari zat kristal sempurna adalah 0 pada suhu 0 mutlak. Sehingga kalau pada proses seperti ini ya, pada suhu 0 mutlak itu nanti entropinya sama dengan 0. Dari hukum termodinamika ketiga itu muncul besaran baru yang dinamakan sebagai energi bebas Gibbs. Nah, energi bebas Gibbs ini adalah sebuah besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah usaha maksimum yang dilakukan pada sebuah sistem termodinamika pada suhu dan temperatur konstan. Ya, energi bebas Gibbs itu juga bisa menyatakan jumlah usaha maksimum yang diperoleh dari suatu sistem tertutup. Gitu. Ternyata energi bebas Gibbs itu adalah fungsi yang menggabungkan antara entalpi dan entropi. Artinya, ketika besaran ini, energi bebas Gibbs atau G, entalpi atau H, dan entropi atau S, itu mereka temenan. Dinyatakan dalam suatu persamaan delta G sistem sama dengan delta H sistem min T, T ini temperatur, kali delta S sistem. Nah, kita juga tahu dari yang sebelumnya kita pelajari bahwa delta S itu positif untuk proses spontan, delta S negatif untuk proses non-spontan, delta S sama dengan 0 untuk proses kesetimbangan. Tapi untuk delta G itu bernilai negatif pada proses spontan. Ya, kebalikannya. Kalau entropi positif, kalau delta G negatif. Kemudian untuk proses non-spontan, delta G-nya positif. Untuk proses kesetimbangan, delta G-nya sama dengan 0. Nah, untuk kespontanan reaksi itu kita bisa prediksi dari nilai delta H dan delta S-nya. Ya, kita ingat rumusnya adalah delta G sama dengan delta H min T delta S gitu kan ya.
Nah, kalau delta H-nya negatif, delta S-nya negatif, ya kan? Kalau delta S-nya negatif kan mente delta S-nya jadi negatif kan? Positif dikali negatif, itu kan sama dengan negatif, ya kan? Negatif, ketemu negatif, dijumlahkan, maka hasilnya pasti negatif. Maka, bisa kita simpulkan bahwa kalau delta H-nya negatif, delta S-nya positif, maka pasti prosesnya spontan. Pasti. Gitu kan ya. Nah, kalau delta H-nya positif, delta S-nya negatif, delta S-nya negatif, berarti kan di sini negatif dikali negatif jadi positif kan ya. Positif ketemu positif sama dengan positif. Artinya, kalau delta H-nya positif, delta S-nya negatif, pasti dia non-spontan pada semua T. Pada semua suhu maksudnya ya. Kita lihat dari nilai delta G-nya ini. Kalau delta G-nya positif kan dia non-spontan gitu kan ya. Nah, kalau yang ini delta H positif, delta S positif. Kalau delta S positif kan di sini kan negatif ya. Karena positif ketemu negatif itu negatif. Kalau dijumlahkan positif dengan negatif, itu delta G-nya bisa positif, bisa negatif. Tergantung T-nya ini kan, pengalinya ini besar atau kecil gitu. Maka, jika seperti ini kondisinya, delta H-nya positif, delta S-nya positif, itu dia bernilai spontan pada T tinggi dan non-spontan pada T rendah. Gitu. Kemudian, kalau delta S-nya negatif, delta S-nya negatif, gitu kan ya, maka delta G-nya itu juga bisa positif atau negatif. Tergantung dia akan spontan pada T rendah dan non-spontan pada T tinggi. Gitu. Kemudian ini ada energi bebas reaksi standar. Nah, karena si G, H, dan S itu temenan, tadi kita sudah tahu bahwa di delta S gitu kan ya, di delta S atau perubahan entropis reaksi standar itu juga ada rumus seperti ini, ya. Maka ini sama di delta G itu juga ada, di delta H itu juga ada. Kalau kalian ingat delta H 0 standar, perubahan entalpi reaksi standar itu kan sama dengan produk dikurangi reaktan gitu kan ya. Nah, ini juga sama, delta G 0 reaksi. Aduh, ini masih kurang lengkap ya. Ini adalah jumlah dari energi bebas Gibbs-nya si produk dikurangi energi bebas Gibbs-nya si reaktan. Sama ya, ini G0 F-nya si C dikalikan koefisiennya, dijumlahkan dengan energi bebas Gibbs-nya D dikalikan koefisiennya, dikurangi dengan energi bebas Gibbs-nya A dikalikan koefisiennya, dijumlahkan dengan energi bebas Gibbs-nya B dikalikan koefisiennya, gitu. Nah, energi bebas Gibbs standar itu terjadi pada kondisi 1 atm 25 derajat Celcius juga. Nah, delta G0 dari semua unsur dalam bentuk standarnya adalah 0. Artinya gini, kalau kalian masih ingat di di perubahan entalpi ya, perubahan entalpi untuk O2, H2, kemudian unsur-unsur diatomik itu dan unsur-unsur monoatomik seperti S, kemudian C itu adalah 0 nilainya ya. Nah, contohnya di sini Ibu punya reaksi ya, seperti ini. Nah, delta G0-nya itu sama dengan delta G0 produk dikurangi delta G0 reaktan. Berarti 12 kali delta G-nya CO2 ditambah 6 kali delta G-nya H2O dikurangi 2 kali delta G-nya C6H6. Nah, untuk O2 ini nilai delta G-nya itu sama dengan 0 karena dia adalah unsur bebas. Nah, pada reaksi ini diketahui delta G-nya itu adalah min 6405 kJ. Maka dari nilai negatif ini bisa kita simpulkan bahwa reaksi ini adalah reaksi spontan. Kemudian ada persamaan
yang menghubungkan antara energi bebas Gibbs dengan konstanta kesetimbangan. Kalau kalian ingat di di kelas 2 semester 2 itu kan kita bicara tentang kesetimbangan ya. Ada KC, ada KP gitu kan ya. Nah, delta G0 ini hubungannya dengan K itu adalah delta G0 sama dengan min RT ln K. Nah, dari rumus ini ya kita bisa memperkirakan jika K-nya positif, delta G-nya gimana gitu kan ya. Nah, kalau K-nya lebih dari 1 artinya dia positif gitu kan ya, maka ln K-nya itu juga positif. Nah, kalau ln K-nya positif, delta G-nya kan pasti negatif. Maka nanti reaksi bolak-balik, kan kita bicara tentang kesetimbangan kan reaksinya bolak-balik ya. Reaksinya itu lebih banyak bergerak ke arah kanan ya. Berarti dia membentuk lebih banyak produk. Kemudian kalau K-nya itu sama dengan 1 pas, maka ln K-nya itu 0 ya. Maka delta G-nya juga 0. Nah, kalau K-nya kurang dari 1 atau negatif, maka ln K-nya itu juga negatif. Kalau ln K-nya ini negatif, maka delta G-nya ini kan sama dengan positif ya, negatif ketemu negatif gitu kan ya. Maka nanti reaksi bolak-baliknya akan lebih lebih bergeser ke arah kiri ya, membentuk lebih banyak membentuk lebih banyak reaktan gitu. Nah, untuk reaksi yang melibatkan gas, K-nya ini adalah Kp. Untuk reaksi dalam larutan, K-nya ini adalah Kc. Ya, kita kemarin sudah belajar Kc dan Kp. Nah, tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari persamaan ini disebut sebagai tetapan kesetimbangan termodinamika. Di sini ada contoh soal ya. Kalian diminta untuk menentukan tetapan kesetimbangan termodinamika alias K gitu kan ya. Nah, rumus yang ada K-nya itu kan delta K sama dengan min RT ln K gitu kan ya. Nah, yang diketahui di sini adalah G0F-nya si SO3 dan SO2. Maka kita bisa tentukan delta G0 reaksinya gitu kan ya. Delta G0 reaksinya kita bisa tentukan yang produk dikurangi reaktan dulu. Ketika ini delta G-nya nanti sudah diketahui, delta G reaksi, maka delta G-nya sudah ketemu, delta G sama dengan min RT ln K. R-nya sudah ada, T-nya sudah ada, nah K-nya nanti bisa dicari gitu. Nah, silakan nanti ini dikerjakan juga ya. Nah, demikian materi kita tentang termodinamika, tolong dipelajari dengan baik dan nanti soal-soal yang sudah Ibu berikan juga tolong dikerjakan ya.